Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Gimana puasanya? Masih aman? Aman dong ya. Sebelumnya kenalan dulu yuk, ada siapa aja sih di kelompok 5? Yang pertama ada Putri Anggi dengan NIM 19082030006. Yang kedua ada Susi Suciati dengan NIM 19082030020. Yang ketiga ada Dian Lestari dengan NIM 19082030024. Dan yang terakhir ada Ustadzun Hasanah dengan NIM 19082030042. Sebelum masuk ke pembahasan materi pertama, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga. Kali ini kelompok 5 akan membahas mengenai materi manajemen treasury, yaitu tentang pengelolaan kredit 1 dan 2. Materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengelolaan kredit 1 yang akan dijelaskan oleh Dian Lestari dan Ustadzun Hasanah. Dasar-dasar pengkreditan perbankan. Kata kredit berasal dari kata creder atau creditium yang berarti kepercayaan. Kredit memiliki pengertian sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Prinsip pemberian kredit 5C. Yang pertama, karakter, yaitu penilaian bank atas karakter calon debitur. Yang kedua, condition of economy, penilaian bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, capacity, yaitu penilaian bank atas kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Dan yang terakhir yaitu kapital, yaitu penilaian bank posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Prinsip pemberian kredit 7P. Yang pertama, personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua yaitu prospek, prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Yang ketiga yaitu purpose, tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya. Yang keempat yaitu protection, jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Yang kelima yaitu party, calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait kondisi keuangannya. Yang selanjutnya yaitu payment, bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Dan yang terakhir yaitu profitability, kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit menurut sifat pengguna. Terdapat kredit konsumtif dan kredit produktif. Yang kedua yaitu kredit menurut keperluannya. Terdapat kredit produksi atau eksploitasi, kredit perdagangan, kredit investasi. Yang ketiga, kredit menurut jangka waktunya. Terdapat kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Yang keempat, kredit menurut cara pemakaian. Terdapat kredit rekening koran bebas, kredit rekening koran Aflopen, revolving credit, dan term loan. Selanjutnya yang kelima, kredit menurut jaminannya. Terdapat unsecured loans atau kredit tanpa jaminan dan secured loans. Selanjutnya kebijakan pricing. Kebijakan harga disebut juga pricing policy, yaitu suatu ketetapan atau ketentuan yang diterapkan oleh manajemen pemasaran dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan laba. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Yang pertama, sebagai penetrasi pasar,
Yang kedua, marketing skimming. Yang ketiga, laba atas investasi. Yang keempat, promosi perusahaan. Yang kelima, sebagai orientasi pada harga pokok. Yang keenam, penetapan harga, markup, dan cost plus. Dan yang terakhir yaitu penetapan harga berdasarkan target. Oke, next kita akan membahas mengenai unsur kebijakan harga. Yang pertama ada price discount atau potongan harga. Dilakukan berdasarkan jumlah pembelian, musim, tujuan tertentu perusahaan, atau sistem pembayaran yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, name product pricing atau penetapan harga barang baru, yakni dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu price skimming dan penetration skimming. Yang ketiga, promotional discount dilakukan dengan dua cara, yaitu markdown discount dan loss leader. Yang keempat, ada geographic pricing, yaitu kebijakan penetapan harga dengan mempertimbangkan ongkos pengiriman. Oke, next kita akan membahas mengenai regulasi perkreditan. Regulasi mengenai perkreditan diatur dalam Undang-Undang Perbankan menurut Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian pada pasal 29 ayat 3, Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank, kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Selanjutnya, pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perbankan diatur bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila ternyata dalam pemeriksaan ditemukan bahwa dalam pemberian kredit, prosedur yang ada tidak dilakukan dengan benar, maka pengurus bank tersebut dapat diperkenankan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Oke, next kita akan membahas mengenai Loan policy. Loan policy atau pinjaman polis adalah pinjaman dari perusahaan asuransi yang dijamin dengan nilai tunai dari seluruh polis asuransi jiwa. Besaran pinjaman bervariasi tergantung pada jumlah tahun polis yang berlaku, usia tertanggung ketika kebijakan dikeluarkan, dan ukuran manfaat kematian. Pinjaman dan kredit adalah mekanisme keuangan yang berbeda. Keduanya merupakan produk perbankan yang memberikan modal kepada peminjam, namun berbeda dalam pengertian dan tujuannya. Pinjaman adalah produk keuangan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sejumlah uang tetap di awal transaksi, dengan syarat jumlah ini ditambah bunga yang disepakati dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Kredit adalah bentuk keuangan yang lebih fleksibel yang memungkinkan Anda mengakses jumlah yang dipinjamkan sesuai dengan kebutuhan Anda pada waktu tertentu. Oke teman-teman, masuk ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengelolaan kredit 2 yang akan dijelaskan oleh Putri Anggi dan Susi Suciati. Pengertian BMPK. BMPK atau batas maksimum pemberian kredit adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Menurut Peraturan Bank Indonesia, BMPK adalah persentase maksimal penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang berupa modal inti atau modal perlengkapan bagi bank yang berkantor di dalam negeri maupun dana bersih kantor pusat dan kantor cabang di luar negeri. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen risiko BMPK. BMPK perlu menerapkan penerapan manajemen risiko dengan wajar disesuaikan dengan kemampuan permodalan bank dan tidak terkonsentrasi ke satu peminjam saja. Maka dari itu, bank harus memiliki pedoman kebijakan secara tertulis, antara lain mencakup 1.
1. Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan peminjam. 2. Standar dan kriteria untuk penetapan batas penyediaan dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. 3. Sistem informasi manajemen penyediaan dana. Dan yang terakhir, penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana. Oke, next kita akan membahas mengenai Perhitungan BMPK. Yang pertama, BMPK untuk kredit. Perhitungan BMPK untuk kredit dilakukan berdasarkan baki debit seluruh kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan, termasuk pemberian kredit atas nama debitur lain yang digunakan untuk keuntungan debitur yang bersangkutan. Untuk kredit dalam bentuk rekening koran, perhitungan BMPK dilakukan berdasarkan baki debit tinggi pada bulan laporan. Yang kedua, BMPK untuk penempatan dana antar bank dalam bentuk tabungan. Perhitungan BMPK untuk penempatan dana antar bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan. Yang ketiga, BMPK untuk penempatan dana antar bank dalam bentuk deposito. Perhitungan BMPK untuk penempatan dana antar bank dalam bentuk deposito dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilet deposito pada BPR yang sama. Yang keempat, BMPK untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Perhitungan BMPK untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh bagi debit kredit pihak terkait dan seluruh nominal atau bagi debit penempatan dana antar bank kepada seluruh BPR lain pihak terkait sebesar 100% dari modal BPR. Yang kelima, BMPK untuk penempatan dana antar bank pada BPR lain pihak tidak terkait. Perhitungan BMPK untuk penempatan dana antar bank pada BPR lain pihak tidak terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh nominal atau bagi debit penempatan dana antar bank seperti tabungan, deposito, dan kredit. Pada masing-masing BPR, pihak tidak terkait sebesar 20% dari modal BPR. Yang keenam, penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih peminjam pihak tidak terkait yang merupakan bagian dari kelompok peminjam pihak tidak terkait merupakan bagian dari kelompok peminjam pihak tidak terkait dihitung berdasarkan pemberian kredit kepada masing-masing peminjam dan pemberian kredit kepada satu kelompok peminjam pihak tidak terkait. BMPK pemberian kredit kepada satu kelompok peminjam pihak tidak terkait sebesar 30% dari modal BPR. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaporan BMPK. Yang pertama, BPR menyampaikan laporan BMPK kepada OJK paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Yang kedua, BPR menyampaikan koreksi laporan BMPK kepada OJK paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Yang ketiga, dalam hal laporan disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2. BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPK atau koreksi laporan BMPK. Yang keempat, penyampaian laporan BMPK atau koreksi laporan BMPK secara daring atau online dilakukan sampai dengan akhir bulan laporan. Laporan BMPK atau koreksi laporan BMPK secara daring atau online tersebut dapat disampaikan pada hari libur. Yang kelima, dalam hal BPR tidak menyampaikan laporan BMPK atau koreksi laporan BMPK sampai dengan akhir bulan laporan. BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK atau koreksi laporan BMPK. Yang keenam, dalam hal penyampaian laporan BMPK atau koreksi laporan BMPK dilakukan setelah berakhirnya bulan laporan tersebut hanya dapat disampaikan secara luring atau offline menggunakan bentuk cakram digital atau compact disc disertai hasil validasi. Yang ketujuh, BPR pelaporan menyampaikan ulang cakram digital atau compact disc atau media perekam data elektronik lain dalam hal yang mengalami kerusakan setelah diminta oleh OJK atau oleh BI.
Yang kedelapan, apabila tanggal 14 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, BPR yang menyampaikan laporan BMPK atau koreksi laporan BMPK secara luring atau offline harus menyampaikan laporan BMPK atau koreksi laporan BMPK pada hari kerja sebelumnya. Sekian pembahasan materi dari kelompok 5 kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Thanks for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.